Bahkan kalau masalah foto, foto itu dua pendapat masih ada ikhtilaf. Tapi kebanyakan keputusannya tidak, karena ya gambar tipis, bukan gambar yang bulat seperti rupa itu. Nah ini mengisyaratkan bagaimana di sini kok saya sampai mengatakan syariatnya Nabi itu tidak sama. Di sini ini waharamun ala qaryatin ahlakna, ini adalah apa? Menepis. Artinya apa? Menepis ingkar, apa? Reinkarnasi. Nah, karena apa? Ajaran Buddha ada reinkarnasi. Kalau orang sudah mati akan nitis, akan nyusup. Nah, ini ayat ini menepis reinkarnasi. Wa haramun ala qaryatin ahlakna, maksudnya haram artinya dilarang kepada daerah yang aku telah hancurkan. Artinya kepada keahlian daerah orang-orang yang telah aku hancurkan, berarti mati. Orang yang telah mati dihancurkan oleh Allah, mereka tadi layak tidak akan kembali ke dunia lagi. Nah, ini kan berbeda dengan ajarannya Buddha. Kalau ajarannya Buddha, ya dalam kehidupan yang akan mendatang, itu berarti apa? Setelah mati itu roh kita itu akan nyusup, reinkarnasi. Nah, di sini enggak boleh. Artinya haram, berarti dijaga oleh Allah, enggak boleh tuh. Yang sudah masuk ke alam kubur, seandainya di situ disiksa terus sudah sampai tunggu hari kiamat. Seandainya terus apa? Terus di situ enak, jadi ditempatkan oleh Allah di raudhah sampai hari kiamat begitu. Di kufroh atau di raudhah itu pilihan. Tapi kalau ajaran Buddha dulu enggak. Ya mungkin di kehidupan sekarang jelek, kadang-kadang nanti rohnya itu bisa nitis kepada apa? Orang yang baik, mengerjakan baik bisa jadi baik. Lah itu ajarannya Buddha, reinkarnasi. Ya mungkin dulu masih, kalau memang Buddha itu salah satu nabi, mungkin sampai di situ. Ya saya artinya itu saya samakan dengan itu. Seperti dulunya patung itu syariatnya Nabi Musa tidak haram, tapi baru diharamkan di syariatnya Nabi kita, Nabi Muhammad, ya begitu. Hatta idza futihat, sehingga manakala telah dibuka Ya'juju, sopo Ya'jud Ma'jud. Kalau sudah Ya'jud Ma'jud, wahum mereka tadi mingkuli hadapin, dari setiap gunung, mingkuli hadapin atau dari setiap bukit yang silun, mereka tuh merayap dengan cepat. Kalau sudah demikian, waktu taroba, maka dekatlah apa al-wa'dul haqqu, janji yang benar, yaitu hari kiamat. Faidahya, maka mendadak kiamat tadi sakhisotun, yaitu sakhisotun tertentu, ditentukan. Absorum sakhisotun menjadi sahiwayat, mendadak dia sakhisotun menjadi sakhisotun nanar obasorul ladina kafaru, pandangannya orang-orang yang kafir di hari itu. Akhirnya berkata, ya wailana, waduh celaka kami, kot kuna, sungguh keadaan kami tadi figulatin, di dalam kelalaian, min hada, dari hari ini, kiamat ini. Bal kuna, sebaliknya kami tadi zolimin, adalah orang-orang yang zolim. Nah di sini ini nyata jelas ya, bahwa Al-Quran itu sudah menentukan bahwa kelak setelah hampir hari kiamat, Ya'jud Ma'jud akan dibuka. Jadi Ya'jud Ma'jud itu akan datang, akan dibuka kelak ini. Lah ciri Ya'jud Ma'jud sendiri ini ada apa? Waktu zaman Iskandar Zulkarnain. Kalau mungkin kalau ahli sejarah, kalau sejarah dunia mungkin disebut Alexander the Great. Nah, jadi Alexander yang agung. Itu kalau di dalam sejarah dunia, yang versi sejarah dunia itu Alexander Iskandar itu Raja Iskandar. Lah Ya'jud Ma'jud ini adalah bangsa, salah satu bangsa manusia di zamannya Iskandar dulu. Nah ini disebutkan Ya'jud Ma'jud ini dulu ini adalah bangsa manusia itu yang boleh dikatakan seperti bangsa barbar, bahkan lebih. Dan memang Ya'jud Ma'jud ini sebetulnya di daerah ini, istilahnya di daerah Asia Timur, di daerah timur ya, termasuk Asia Timur.
bukan Eropa, di Asia, di Asia Timur. Karena di dalam sejarah, kalau di Al-Quran saya akan melihat sejarahnya cuma di dalam tafsir Al-Quran, nggak tahu sejarah dunia. Itu kan memang waktu itu ya Iskandar itu kan pergi ke timur, ke Asia. Nah, itu bahkan Iskandar ini dikatakan raja dunia. Karena apa? Iskandar ini yang menyatukan Persia dan Romawi. Karena dulu itu kerajaan yang besar di dunia cuma dua, zamannya itu. Zaman Nabi pun cuma dua itu. Kerajaan yang paling besar. Jadi Persia dan Romawi. Persia dan Romawi. Nah itu sudah dunia seakan-akan dibagi dua negara itu, Sampai zaman Nabi, tetap yang berkuasa itu abad ke-6 Persia dan Romawi. Baru abad ke-7, mulai abad ke-7, bukan abad ke-6 juga, hampir masuk abad ke-7 karena zaman Sayyidina Umar bin Khattab habis Persia dan Romawi. Dicabik-cabik oleh yang terkenal zaman Sayyidina Abu Bakar yang mencabik-cabik wilayah Persia dan Romawi adalah Khalid bin Walid. Ditambah dengan zaman Sayyidina Umar, habis itu sudah Persia dan Romawi. Dalam pemerintahan Sayyidina Umar sudah selesai yang di timur. Bahkan di barat juga cuma tinggal di barat ya, di daerah Eropa. Kalau di daerah di Mesir, di Baghdad atau dulu dikuasai Persia Romawi atau Persia sendiri, Iran gitu. Itu zaman Abu Sayyidina Umar sudah masuk wilayahnya Sayyidina Umar. Lah Ya'juj Ma'juj ini Iskandar Zulkarnain yaitu dilapori oleh orang-orang oleh daerah timur sana bahwa ada suku itu sangat jahat, kerjanya cuma merampas. Setelah merampas harta rampasan dan harta rampokannya dibawa masuk ke daerah pegunungan, Jadi setelah kalau Ya'juj Ma'juj datang masuk desa pasti hancur desa itu, yaitu dibawa binatang ternaknya, pokoknya hartanya, orangnya juga dibunuh banyak. Lainnya banyak lapor kepada Ya'juj Ma'juj. Setelah lapor kepada lapor kepada Iskandar Zulkarnain. Setelah didatangi oleh Iskandar Zulkarnain, dilihat bangsa Ya'juj Ma'juj itu banyak, tapi di hutan. Nah, jadi seperti Iskandar sendiri mau merangi repot. Iskandar sendiri tidak masuk ke hutan itu. Karena apa? Bahaya kalau masuk nanti. Soalnya orang Ya'juj Ma'juj itu memang wilayahnya hutan. Sedangkan Iskandar Zulkarnain kan biasa bertempur di lapangan, di medan pertempuran. Kalau masuk hutan digerilya sama Ya'juj Ma'juj kan bahaya. Jadi nggak masuk Iskandar Zulkarnain. Akhirnya Iskandar Zulkarnain saat itu minta bantuan warga. Karena apa? Ya'juj Ma'juj itu di daerah di daerah hutan, di situ ada gunung dua gitu. Gunung, artinya gunung itu terjal dua itu. Gunung itu terjal dan terjalnya gunung dari batu. Jadi pintu keluar dari hutan itu dari sela-sela gunung itu. Dari sela-sela gunung itu toh. Nah setelah itu Ya'juj Ma'juj Iskandar Zulkarnain minta bantuan warga yang ada di sana, semua warga, dan juga membawa tentaranya, semua tentaranya, ya untuk menutup lubang itu, menutup celah di antara dua gunung. Dengan cara bagaimana? Dua gunung dijadikan satu, dicor. Dua gunung dijadikan satu, jadi dicor dengan, ya dicor. Ya'juj Ma'juj ini Iskandar Zulkarnain minta timah, minta besi, minta apa supaya dibakar lantas dicor. Setelah tembok dicor dengan perunggu. Kalau sekarang ini jangan perunggu, besi dan timah campur. Lah, itu diketahui bahwa benteng itu, tembok yang dibangun oleh Iskandar Zulkarnain ternyata ada di Turki. Ya tidak tahu di antara gunung apa di Turki di sana. Ada di daerah Turki. Dan sampai sekarang itu tetap peninggalannya itu masih ada di antara gunung dan gunung yang gunung yang dicor itu ada. Cuma Ya'juj Ma'jujnya dicari di dalam hutan, penyelidikan tidak ada. Walaupun hutan itu tidak terjamah manusia, tidak ketemu. Ya makanya yang demikian itu mungkin masih
ditutupi oleh Allah. Dan kelak kalau sudah dibuka oleh Allah, ya itu baru. Ini cerita Ya'juj Ma'juj ini ya, walaupun cerita itu banyak dan sudah memang sudah jadi sejarah, tapi Ya'juj Ma'jujnya sekarang loh, penyelidikan di hutan tidak ketemu, hilang di mana tidak tahu. Padahal dulu orangnya banyak kan begitu. Itu ditutupi oleh Allah. Nah, kalau melihat cerita Ya'juj Ma'juj ini, yang kelak ini akan termasuk tanda-tandanya hari kiamat. Kalau ini sudah keluar akan hari kiamat. Ya juga persis dengan ceritanya Dajjal. Dajjal itu kan namanya sendiri Ibnu Soyad. Lahir zaman Kanjeng Nabi itu Dajjal itu.